Selamat malam pemirsa, mungkin Anda sudah mendengar mengenai wacana ataupun rencana bahwa anggota DPR RI yang baru saja dilantik, yang terpilih periode 2024-2029 nantinya tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas ataupun fasilitas rumah jabatan anggota. Tapi nanti masing-masing dari anggota DPR ini akan mendapatkan uang pengganti fasilitas rumah dinas berupa uang tunjangan yang perkiraan besarannya berkisar dari 50 juta rupiah per bulan per orang. Bayangkan nanti ada 580 anggota DPR yang akan menerima uang sebesar ini. Dan tentu saja wacana ini atau rencana ini menuai kritik dari publik. Apalagi di saat ini kondisi ekonomi yang bisa dikatakan cukup sulit bagi sebagian masyarakat dan kurang lebih data BPS menunjukkan 9,9 juta masyarakat masih belum memiliki rumah hunian. Ditambah lagi ada rencana nanti Tapera yang akan membuat masyarakat harus mencicil sebanyak 3% dari penghasilannya untuk cicilan rumah. Nah, layakkah uang tunjangan rumah untuk DPR sebesar 50 juta rupiah di tengah kondisi ekonomi yang sulit? Kita akan bahas di dua sisi malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya. Ada Mas Agus Pambagio, selamat malam Mas Agus. Malam. Sehat kabarnya? Apa? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Dan ada Prof. Musni Umar, sosiolog, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dan saya juga harus menyampaikan Bapak-Bapak, sejatinya awalnya kita ini akan berdiskusi berempat. Ada dua anggota dewan yang sudah kami undang, yang ternyata 10 menit menjelang on air dua-duanya balik kanan, membatalkan untuk membahas masalah ini. Kami juga sudah mengundang Sekjen DPR Pak Indra Iskandar yang juga membatalkan beberapa jam sebelum. Zoom juga nggak mau. Tidak berkenan hadir. Jadi ini sebenarnya agak menggelitik kita ya, karena ini kan kita akan membahas fasilitas untuk anggota dewan dan juga ada teman-teman mahasiswa di sini yang juga akan kita ajak berdiskusi nanti, teman-teman dari Universitas Bakri dan juga dari UNJ ya, baik. Dan juga bergabung secara virtual sudah bersama saya Kang Ujang Komarudin, pengamat politik. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Bang Dia, Prof. Musni Umar, Bang Agus, teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Baik, sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, saya ingin menampilkan kembali bagaimana suasana rumah jabatan anggota dewan yang katanya sudah tidak layak huni, yang sudah rusak dan lain-lain. Kami berkesempatan, tim TV One ketika tanggal 7 Oktober lalu diajak oleh Sekjen DPR untuk melihat langsung bagaimana suasana rumah jabatan milik anggota dewan yang terhormat. Kita saksikan terlebih dahulu liputannya berikut ini. Kali ini kami berada di rumah dinas DPR RI yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan, di mana ini adalah salah satu dari rumah dinas yang lainnya. Nah, bisa Anda lihat di sini memang rumah yang kami datangi ini sebetulnya tergolong masih layak pakai, namun memang terdapat beberapa part atau area rumah yang memang sudah terlihat usang. Nah, dapat kami sampaikan kepada Anda jika di sini memang terdapat 4 blok di kompleks anggota DPR RI yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Terdapat 4 blok di mana rata-rata dari rumah yang ada di sini luasnya sekitar 250 meter persegi. Nah, ini merupakan bagian dari salah satu rumah yang ada di sini yang kami diizinkan untuk meninjau area rumah bersama Pak Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Dan ya seperti Anda lihat di sini bisa Anda saksikan di mana atap-atap ini sudah terlihat mulai usang. Secara kasat mata, pemirsa, sebetulnya kamar mandi di sini masih sangat terlihat layak untuk digunakan. Airnya pun masih menyala. Airnya masih menyala dengan lancar. Namun jika Anda datang langsung ke sini, Anda bisa lihat di atap-atap kamar mandi ini memang terlihat sedikit lapuk dan juga rembesan-rembesan dari air hujan yang kami tidak dapat pastikan apakah ketika hujan ini akan bocor atau tidak. Yang jelas di sini aroma dari lapuknya papan-papan tercium sangat amat jelas. Ya. Itu tadi kita sudah saksikan bersama bagaimana memang kondisi rumah ini ada sebagian yang sudah bocor, ada kondisi yang sudah keropos dan furniturnya juga sudah rusak begitu ya. Tapi ini juga akan jadi pembahasan kita, bukannya selama ini mereka juga mendapatkan tunjangan untuk pemeliharaan rumah dinas. Kita akan juga diskusi nanti terkait hal ini, walaupun sangat disayangkan ya, tidak ada pihak
dari DPR dan juga Sekjen yang berkenan hadir. Saya mau ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, kalau kita lihat tadi kondisi seperti itu, bagi anggota Dewan mungkin dirasa nggak nyaman, nggak layak. Tapi kita nggak bisa mungkiri bagi sebagian masyarakat di luar sana yang mungkin di taraf kehidupan ekonomi rendah, kondisi rumah seperti itu sangat-sangat layak untuk ditempati. Walaupun kita tidak bisa bandingkan ya, satu anggota Dewan dan satu masyarakat gitu. Ya. Tapi kalau Anda melihat fasilitas rumah ini masih layak atau tidak ditempati? Begini, kan penanggung jawab peralatan itu adalah sekretariat DPR ya. Ya. Sehingga anggaran ada di sana. Nah, rumah kalau tidak dihuni ya pasti rusak. Nah, persoalannya itu berapa persen yang dihuni. Tapi itu sekretariat wajib membuat rumah itu baik. Kalau ada tadi kayak bocor segala macam harus segera diperbaiki. Kan dananya ada. Betul. Kalau dananya nggak ada pasti ada yang ngantongin kan gitu. Nah, jadi artinya by law anggota DPR itu dapat rumah dinas yang Kalibata itu. Ya. Yang DPRD juga begitu. Dan tunjangan kendaraan. Nah, kalau itu aset negara ya. Sekarang kalau itu dianggurkan, artinya ada aset negara ini mau diapakan? Dimusnahkan, dijadikan apartemen atau segala macam. Nah, uang 58 saya dengar terakhir. 58 juta? 50 sampai 70 diputuskan, tapi suratnya belum keluar, 58 juta. Kalau dibagi ke adik-adik di sini kan buat kuliah bisa berapa? Bisa berapa banyak orang yang bisa sekolah dan kuliah. Rumah sudah ada, ya diperbaiki. Dan tempati, masalahnya anggota DPR yang ada biasanya punya rumah jauh lebih besar dari itu. Saya nggak tahu dari mana uangnya, tapi uangnya besar. Jadi dia tidak akan tinggal di sana. Dan itu alasannya kenapa? Hanya karena kecil, karena nggak nyaman? Bisa kecil, bisa macam-macam lah. Dan biasanya menempati situ orang dari daerah. Dan tidak selamanya, mungkin setahun 2 tahun udah punya uang, dia beli rumah. Ya kan? Nah, jadi itu aset negara yang terbengkalai, itu diapakan. Tapi ke sekretariat, apapun alasannya dia harus memaintain rumah itu karena rumah kalau tidak ditinggali pasti rusak. Oke, kalau kita lihat ya ini pernyataan dari Sekjen Indra Iskandar juga bahwa selama ini sebenarnya juga untuk fasilitas perawatan pemeliharaan rumah dinas selalu diberikan setiap bulannya ada anggaran. Diberikan atau diperbaiki. Betul. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau dibeli, saya rasa diperbaiki. Tidak mungkin uang perawatan dikasihkan gitu. Biasanya diperbaiki lapor, bocor kamar saya, diperbaiki. Ini kompor rusak, diperbaiki. Itu tugasnya sekretariat DPR, karena anggaran ada di sana. Jadi tidak berupa uang langsung menurut saya tidak, tapi tolong saya tidak belum ngecek, tapi menurut saya di seluruh instansi ada yang bertanggung jawab soal rumah dinas. Ya itulah dia yang akan membereskan. Nah artinya, kalau sekarang itu masih ada barangnya, dikasih uang 58 juta, kok enak betul. Ya kan harus bertanggung jawab, aset ini harus dijual atau diapakan. Ini kan akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan nih, kalau dikelola ke aset milik Setnek nantinya ya, aset negara. Tidak tahu, belum tahu peruntukannya untuk apa. Makanya. Tapi mungkin jadi pertanyaan publik juga, mana yang lebih efisien? Apakah ini dikembalikan, entah mau diapakan, atau dengan memberikan uang sebesar 58 juta tadi itu? Begini, soal efisien, biasanya kan sudah punya rumah nih. Yang tinggal dari, ya katakan orang daerah juga banyak punya rumah di Jakarta. Jadi uang itu kan bisa untuk beli rumah lagi. Ya kan, untuk tunjangan. Tapi yang jelas sekarang, dua-duanya sih oke, asal ada aturan yang jelas. Aturannya belum keluar. Tapi kalau misalnya tidak diberikan rumah, diberikan tunjangan, rumah ini diapakan? Apakah jadi kompleks instansi lain yang masih negara, atau dirubuhkan, dibangun mall, atau apa? Ini aset negara, harus bertanggung jawab. Ya, supaya ada imbangan balance di keuangan negaranya, dikasih segini, ini dijual, kan tentu paling tidak bisa menutup atau ya aset negara itu harus dimanfaatkan kan. Ya. Dan untuk memusnahkannya kan tidak mudah. Kalau enggak kan double-double. Itu juga butuh biaya. Iya, sekretariat DPR pasti harus merawat rumah itu. Gitu. Oke, saya ke Prof. Musni. Prof, wacana ini memang baru wacana, baru rencana. Karena nanti untuk hitung-hitungannya ini kan BURT yang akan menentukan, Badan Urusan Rumah Tangganya DPR. Dan itu juga belum terbentuk nih BURT-nya. Baru dilantik, mungkin baru akan terbentuk ya sekitar 2 minggu ke depan. Tapi publik sudah mendengarkan rencana ini dari Sekjen DPR sendiri yang menyampaikan. Dan ini reaksinya luar biasa. Kalau Anda melihat rencana ini bagaimana Prof. Musni? Di tengah tuntutan untuk rakyat, tapi DPR juga dituntut loh untuk bekerja. Jadi wajar rasanya punya fasilitas rumah yang bagus. Terima kasih. Saya tadi siang berkunjung ke sana. Oke. Saya melihat dari luar itu sebenarnya sangat layak tempat itu. Dan tempat itu sudah asri gitu ya, banyak pohon-pohon dan sebagainya. Sudah lama gitu ya. Dan menurut saya itu tetap bagus di sana. Dan contoh bahwa itu masih layak,
saya berbincang dengan ini bagian pengamanan di sana. Dia mengatakan Sekjen PKS itu Habib Abu Bakar masih tinggal di situ. Di mana? AA10 katanya dia tinggal kompleks itu. Masih ditempati ya? Masih ditempati. Hanya sebagai rumah singgah atau ditempati memang tiap hari? Tinggal di situ. Tapi Tinggal kalau hari ditempati. Sabtu dia tidak di situ. Mungkin karena kepadatan kegiatan, jadi dia tetap tinggal di situ. Itu satu barangkali yang contoh. Kedua, itu kan sangat dekat dengan tol. Jadi dari Kalibata, anggota tempat DPR itu kira-kira 10 menit sudah masuk tol, jadi hanya 20 menit sudah sampai di DPR RI. Sampai di Senayan. Jadi kalau untuk orang kerja itu memang sangat bagus di situ menurut saya, Pak. Jadi sayang sekali kalau akhirnya dikembalikan kepada Seknek, terus tadi dikatakan mau jadi apa, kemudian uang diberikan pada mereka. Itu kalau 50 juta per orang per bulan. berarti 1 tahun itu 600 juta, Pak. Nah, saya ada hitung itu kalau 580 anggota DPR itu berarti ada 348 miliar Setahun. setahun. Jadi 5 tahun 1 periode bisa Ya, itu saya tidak 1 triliun, Ya, 1,7 terus triliun kurang lebih. Saya pikir, kan dalam perdebatan Pilpres itu, dan kita tahu pendidikan masyarakat kita itu mayoritas 55,8% itu tamat SD. Dulu di masa Pak Harto ada yang namanya SD Impres. Ya. Kalau uang itu dimanfaatkan SMP, Membangun SD Impres, itu berapa sekolah yang bisa dibangun, Prof? itu bisa membangun 435 sekolah per tahun. Jadi kita itu kan ingin membawa Indonesia masuk pada Indonesia Emas 2045. Kalau kita nggak perhatikan masalah pendidikan itu, kita hanya senang kalau kita punya jabatan, maka jabatan itu harus menyenangkan pada kita. Tapi rakyat keleleran itu, masa depan kita nggak jelas. Maka disitulah saya mengatakan ini harus ditolak. Oke, harus ditolak ya. Aduh, sayang sekali ini perwakilan dari DPR dan juga Sekjen DPR menolak hadir pada hari ini, membatalkan last minute ini gitu ya. suara menurut saya suara rakyat. Harus didengarkan kebaikan gitu ya. negeri ini. Oke, tapi Prof Musni, Mas Agus dan juga Kang Ujang, bagaimana kemudian nanti menanggapi bahwa sebagian mungkin menyebutkan, ya kami kan mewakili rakyat, kami punya tanggung jawab yang besar juga, rasanya wajar kalau mendapatkan fasilitas seperti itu. Saya minta tanggapan dari masing-masing narasumber saya, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.